Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Saat ini saya ingin membagi lagi kebenaran firman Tuhan, renungan singkat buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah doa saya firman Tuhan ini memberkati kita. Saya akan baca dalam Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya akan baca. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, penting sekali kita harus menyadari dalam hidup kita, dalam iman Kristen kita orang percaya bahwa hidup saudara adalah berharga dan firman Tuhan katakan tadi mulia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berharga itu bukan karena saudara punya banyak harta. Berharga bukan karena saudara punya barang yang bernilai mahal, materi yang melimpah. Bukan seperti itu yang firman Tuhan maksudkan. Berharga bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, atau semua hal-hal materi, hal-hal fisik yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada siang hari ini atau saat ini, yang saya ingin bagikan kepada kita, mengapa kita anak-anak Tuhan disebut berharga. Pertama, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, alasan Tuhan mengatakan saudara dan saya itu berharga adalah, pertama, Kejadian pasal 1 ayat 26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal yang mendasar yang harus kita pahami, mengapa Tuhan menyatakan kita sebagai makhluk yang berharga, sebagai umat yang berharga. Ya, karena yang pertama, saudara dan saya itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Ini yang menjadi sangat penting yang harus kita pahami. Bapak Ibu Saudara diciptakan beda dengan ketika Tuhan membentuk atau menciptakan binatang-binatang dan ciptaan alam semesta dan hal-hal yang lain yang Tuhan ciptakan. Alkitab katakan saudara itu dibentuk secara khusus. Tuhan bekerja membentuk, ya, dari debu tanah dia bekerja membentuk dan kemudian dia menghembuskan nafas dan jadilah manusia. Inilah yang menjadi pembeda antara kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Makanya saya mau katakan, mengapa berharga? Dari proses penciptaan pun, dari proses Allah menciptakan manusia, dia memakai cara yang berbeda. Tidak berfirman, tapi dia turun tangan dan membentuk langsung manusia itu. Yang kedua, mengapa kita dikatakan berharga? 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu, dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua, yang menjadikan saudara dan saya itu berharga adalah karena kita ditebus dari dosa kita tentunya, karena kesalahan perbuatan kita, Tuhan menebus kita, mengangkat kita dari dosa, ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan materi. Sekali lagi saudara-saudara, berharga kita, karena apa? Ditebus dengan darah. Darah siapa? Darah Yesus. Darah yang tidak berdosa, tidak bercacat firman Tuhan katakan. Dan dia rela mau menjadi tumbal bagi kita. Kenapa? Karena kita di mata Tuhan itu sangat berharga. Yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik. Yang ketiga, kita ini menjadi berharga. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Bukan milik dunia ini, bukan milik kuasa kegelapan, bukan milik neraka. Tapi kita milik Kristus. Sebagai milik Kristus, tentunya Tuhan menjadikan kita sebagai miliknya itu bukan sembarangan. Tetapi saya percaya sebagai miliknya kita, kenapa sampai kita menjadi miliknya Tuhan? Karena saudara dan saya itu berharga. Bernilai amat mahal. Bahkan bagian terakhir, ya, Yesaya pasal 43 tadi ayat 4, dikatakan sekali lagi saya baca. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai... Artinya apa? Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa saudara dan saya ini lebih berharga dari dunia ini. Nilai hidup kita, ya, keberadaan kita lebih berharga daripada dunia ini. Ayat pernah katakan,
Apa guna orang memiliki seisi dunia tapi jiwanya binasa? Tetapi ternyata bagi Tuhan, berharganya kita itu nilainya jauh lebih besar daripada dunia ini. Jadi, jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan kotori hal-hal kita, hidup kita dengan hal-hal yang kotor, yang recehan, yang begitu murahan. Jangan buat hidup kita jadi murahan. Jangan buat rohani kita menjadi anak Tuhan yang murahan. Tapi ingat baik, saudara ini berharga, bernilai mahal. Bahkan firman Tuhan katakan nilai kita lebih daripada dunia ini. Tuhan Yesus menolong saudara dan saya untuk tetap menyadari di mata Tuhan, saya, saudara, kita adalah umat-umat Tuhan yang sangat berharga, bernilai mahal, dan sangat berarti di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, tetap kuat, dan Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.